Yi Chen, dasar lo beban gak guna. Udah 3 tahun, tapi ngerasain energi spiritual aja gak bisa. Di upacara hari ini, lo malah ngehancurin papan arwah leluhur. Emang udah takdirnya lo ditendang dari keluarga Ye. Ayah, gak usah banyak bacot lagi sama dia. Sampat, yang gak punya akar spiritual kayak dia, mana pantes pakai marga Ye. Haha, hancurin kultivasinya, terus tendang dia keluar dari kota. Haha. 3 tahun, akhirnya ingatan Raja Dewa gue bangkit juga. Dendam pengkhianatan di alam dewa waktu itu. Hari ini, gue bakal mulai dari keluarga Yi dulu. Saatnya perhitungan. Ini, kekuatan apa ini? Kultivasi Ke. 800 tahun yang lalu, gue, Yi Chen, udah jadi dewa tertinggi Shenyang. Hari ini, bakal gue tunjukin ke kalian, apa arti sebenarnya dari kembalinya sang Raja Dewa. Tetua Agung. Cepetan aktifin formasi pelindung keluarga. Anak durhaka ini, udah sesat. Yi Chen, peduli amat lo dapet keajaiban apa? Lo cuma ada di tingkat 3 pengumpulan Qinjin. Formasi ini, bahkan bisa nurung kultivator hebat. Apalagi lo. Formasi sampah kayak gini. 800 tahun yang lalu, gue yang bikin. JJ akadok gak mungkin. Lo sebenarnya siapa? Masih inget gak apa yang udah lo lakuin ke Yi Chen? Lo nilepel kultivasi gue, dan ngebiarin orang-orang klan kebuli gue. Hari ini, ampun, tolong ampuni saya. Yi Chen, berhenti. Biarpun keluarga Yi udah jahat sama lo, dia tetep ayah lo yang sah. Satu-satunya teman masa kecil yang selalu ngelindungin gue di kehidupan lalu. Di kehidupan kali ini. Dalam waktu 3 season, kebalikin semua pil kultivasi dan kitab metode yang diambil keluarga Ye dari gue selama ini. Kirim semuanya ke sini. Kurang 1 biji aja. Nasib kalian bakal kayak gunung ini. Yi Chen, ini barang yang disuruh patriark buat diantar ke lo. Kelpiyuan sama kitab metode Qi. Taruh aja di situ. Selama 3 tahun ini, lo beneran lagi nyembunyiin kekuatan lo. Kenapa bahkan aku aja nggak kamu kasih tahu? King Sui. Ada beberapa hal yang saat ini belum bisa aku jelasin. Tapi kamu harus ingat, jimat pelindung Raja Dewa ini bisa nyelamatin nyawa kamu di saat bahaya. Nona, gawat, Nona. Tuan muda sulung keluarga Liu bawa pasukan nerobos masuk. Katanya mau nangkap si pengkhianat sesat, Liu Jian. Sampah yang sok jagoan cuma modal kultivasi tahap pondasi itu. Yi Chen, jangan gegabah. Keluarga Liu punya 3 ahli tahap pondasi. Kamu kan baru aja pulih. Tahap pondasi? Di hadapanku, tahap pondasi bahkan gak lebih berharga dari semut. Mana si sampah Yi Chen? Gua dan JR. Lu dapet jurus sesat entar dari mana terus berani macam-macam. Hari ini, gua, Liu Jian, bakal bertindak atas nama langit. Lu, secepat apa sih? Jadi lu yang katanya genius dari keluarga Liu? Umur 23 tahun baru tahap pondasi awal. Masih berani-beraninya belagu di depan gua. Lancang, tuan muda, awas.
Ini, mana mungkin. Kultivator tahap pondasi, bisa lu kalahin segampang itu. Berlutut, maka gua bakal ampuni nyawa lu. Mimpi lu. Rasakan jurus pamungkas keluarga Liu gua, pedang badai. Seni pedang sampah kayak gini, masih berani lu sebut jurus pamungkas? Matahkan pedang cuma pakai 2 jari. Padahal Liu Jian itu ahli tahap pondasi. Pulang dan kasih tahu keluarga Liu. Dalam 3 hari, kembalikan semua aset keluarga Yi di kota yang kalian rebut secara paksa. Semuanya tanpa sisa. Kalau enggak, keluarga Liu bakal lenyap selamanya. Kamu yakin nggak salah lihat? Bocah keluarga Yi itu matahkan pedang Liu Jian cuma pakai 2 jari. Sangat yakin, Tuan. Bawahan ini menyaksikannya sendiri dengan mata kepala sendiri. Yi Shen bahkan gak ngeluarin aura spiritualnya sama sekali. Cuma pakai kekuatan fisiknya doang. Udah bisa ngegilis 2 tetua ranah Zhuji sama Tuan kota Liu Jian. Ada yang gak beres nih. Yi Shen yang udah 3 tahun jadi ampas. Tiba-tiba kekuatannya melonjak drastis. Jangan-jangan dia dapat warisan pusaka yang gila banget, sampai bisa ngeratain ranah Zhuji dalam sekejap. Warisan ini minimal setingkat ranah Jindan, atau bahkan mungkin setingkat ranah Yuanying. Tuan kota, 3 hari lagi kan, ada uji coba Lingmei di kota. Gimana, kalau kita manfaatin kesempatan ini? Pas banget sama kemauan gua. Umumin ke semua orang. Hadiah buat ujian kali ini, dilipat gandakan. Pancing bocah itu buat ikutan, nanti pas hari H. Gua sendiri yang bakal turun tangan, langsung buat ngehadepin dia. Kalau dia tahu diri, dan mau nyerahin warisannya, ya bagus, tapi kalau dia belagu. Hahaha. Formasi pelebur jiwa gua ini, kebetulan banget lagi butuh 1 jiwa utama yang kuat. Seni Raja Dewa 9 putaran, akhirnya udah berhasil kulatih lagi, sampai putaran kedua. Begitu masuk ke putaran ketiga, energi spiritual di planet ini, gak bakal cukup lagi buat nopang kekuatanku. Aku harus secepatnya nemuin urat spiritual. Yi Chen, kamu seharian ini belum makan apa-apa kan? Ini bubur beras spiritual yang aku tukar dari Aula Baichao. Khasiatnya bagus banget buat mulihin stamina dan energi kamu. Kamu nuker ini pakai jatah bulanan kamu sendiri. Aku kan cuma anak selir di keluarga Lin. Jatah bulanan aku juga gak seberapa. Tapi karena kamu baru aja pulih, kamu butuh asupan biar cepat sehat. King Sul, 3 hari lagi ada uji coba Lingmei di kota. Kamu ikut pergi bareng aku. Tapi uji coba Lingmei minimal harus udah di ranah pemurnian Ki tingkat 7 baru bisa ikutan. Sedangkan aku baru tingkat 3. Ini kok bisa begini? Ini teknik guanding rahasia dari istana Raja Dewaku. King Sul, selama 3 tahun ini, cuma kamu yang tulus baik sama aku. Di kehidupan kali ini, aku bakal melindungin kamu dengan segenap jiwaku. Yi Chen, kamu berubah banyak banget ya. Aku gak berubah. Aku cuma ngambil balik apa yang emang udah jadi hak milikku. Dengar-dengar, si ampas dari keluarga Yi itu berani juga ya ikutan ujian ini. Bener-bener cari mati. Dendam abang gua bakal lunas hari ini. Bro Sao, kalau kita berdua gabung, si Yi Chen itu, biar udah masuk ranah Zhuji pun tetep bakal mampus. Wait. Bukannya ini si ampas dari keluarga Yi yang gak berguna selama 3 tahun itu, kok malah bawa cewek buat nemenin matu? Hahaha. Yi Chen, utang lu ke abang gua belum lunas ya. Jangan harap lu bisa keluar hidup-hidup dari ujian hari ini. Nama lu Liu Min. Liu Jian itu abang lu. Bener banget. Gua udah di puncak tingkat 9 ranah Liang Qi.
setengah langkah menuju ranah Suji. Hari ini, habislah lu. Sihir macam apa ini? Urusan gua sama keluarga Liu Lu. Abang lu aja gak level. Apalagi lu, makin gak pantas. Yi Shen dilarang bertarung secara pribadi selama ujian. Tapi kalau di luar pintu masuk, saya sih gak lihat apa-apa. Ayo, masuk. Sombong aja dulu. Entar pas sudah masuk ke ranah rahasia ujian, formasi pembantai yang disiapin sama keluarga Shao gua bakal bikin dunia sel udah lahir ke dunia ini. Meskipun urat spiritual tingkat rendah di tempat ini tipis dan kotor, tapi lumayanlah buat bantu gua menerobos ke ranah Suji. Yi Shen, awas. Gua dengar kali ini keluarga Shao ngirim prajurit berani mati, yang kekuatannya udah di tingkat penyempurnaan agung ranah Lianke ke sini. Yi Chen. Ini dia formasi pembantai darah 4 simbol milik keluarga Shao. Siapapun di ranah Lianke yang berani masuk ke sini, pasti mati. Biar kekuatan tempur lu setara ranah Suji pun, lu tetep bakal babak belur di sini. Formasi pembantai darah 4 simbol. Tapi posisinya gak lengkap tanpa naga biru. Masih berani dipamerin? Bikin malu aja. Lo? Kok lu bisa tahu? Formasi ini tuh gue yang bikin iseng 800 tahun yang lalu. Mata formasinya kan ada di gerbang kematian. Satu tendangan aja cukup buat hancurin formasi pembantai ini. Jangan bunuh gue, Yi Chen. Gue salah. Gue rela tebus nyawa gue pakai setengah aset keluarga Shao bunuh lo. Itu sih terlalu enak buat lo. Balik sana dan kasih tahu keluarga Shao lo. Gue udah menanam segel budak di dalam jiwa lo. Mulai sekarang, semua tambang batu roh keluarga Shao, 70% hasilnya harus disetor ke gue setiap bulan. Kalau sampai lo membangkang sedikit aja dia baik. Biarpun jaraknya ribuan mil, cuma butuh satu jentikan pikiran gue. Hamba siap laksanakan perintah. Formasi ini jahat banget. Gue bisa ngerasain formasi ini lagi ngisap energi kehidupan. Formasi Shihun. Sepertinya penguasa kota Qin sengaja ngejebak gue di sini. Datang lagi satu bocah yang cuma mau nganter nyawa. Lo pasti suruhan si anjing tua Jeng buat ngambil api surgawi gue kan? Aura ini kan fisik ilahi api surgawi dari atas 9 langit. Gak nyangka di planet terbuang ini masih ada fisik legendaris kayak begini. Lo bukan berasal dari planet ini kan? Kok lo bisa tahu? Yi Chen, ternyata lo beneran datang. Formasi ini khusus buat ngancurin jiwa. Mau lo kultivator ranah jindan sekalipun, emang lo bisa apa? Cuma formasi Shihun receh kayak gini. Berani-beraninya dipamerin di depan gue. Orang tua ini, Taois Woyun, sudah terkurung di formasi ini selama 3 tahun. Hari ini, setelah bebas, si anjing tua Qin pasti mati. Penolongku, terimalah hormat sujud dari orang tua ini. Bolehkah saya tahu siapa nama penolong yang terhormat? Gue Yi Chen, bangunlah. Fisik ilahi api surgawi lo itu disegel orang. Makanya lo bisa terjebak di formasi sampah kayak gini. Penolong bisa melihat menembus fisik saya. Segel ini dipasang oleh musuh bebuyutan saya. Sampai kultivasi saya merosot ke ranah awal jindan. Segelnya udah kebuka. Atas budi baik penolong, Woyun siap mendampingi Anda dan mengabdi sepenuhnya. Kebetulan gue lagi butuh orang suruhan. Ikut gue keluar dulu. Kita beresin perhitungan sama penguasa kota Qin. Yi Chen, lu bener-bener bikin Lord kota ini terkejut. Bukan cuma berhasil hancurin formasi pemecah jiwa, tapi lu juga bisa nyelamatin si tua bangka Woyun. Lord, nggak usah banyak basa-basi sama dia. Bocah ini udah bikin 2 anak gua cacat. Hari ini gua bakal cincang dia sampai hancur berkeping-keping.
Anjing tuakin, Liu bajingan. Maju barengan aja lu semua. Guyon. Kalau lu lagi di masa jaya, gua mungkin bakal rada segan sama lu. Tapi sayang, kekuatan lu udah terkuras habis selama 3 tahun di formasi pemecah jiwa itu. Sekarang kekuatan lu paling cuma sisa tingkat pemula Jindan. Ini adalah token penyegel langit. Alat ini bisa mutus semua energi spiritual di tempat ini. Tanpa energi spiritual, lu semua bakal mati. Tanpa energi spiritual, gua mau lihat seberapa belagu lu sekarang. Semuanya, serang. Penyelamat, fisik tua gua ini istimewa. Gua masih bisa tarung fisik walaupun tanpa energi spiritual. Tapi tekanan dari token penyegel langit ini terlalu kuat. Token penyegel langit memutus energi spiritual. Dari awal gua emang gak butuh energi spiritual dari dunia ini. Yang gua pakai adalah kekuatan Raja Dewa. Dunia sekecil ini gak bakal sanggup menampung kekuatan gua. Rah Raja Dewa, lu berasal dari alam atas, sekarang lu baru tahu? Udah telat. Guyon, urusan orang ini gua serahin ke lu. Sita semua aset keluarga Liu. Hancurin kultivasi Liu Shantian, terus usir dia dari kota ini. Hormat kami kepada Raja Dewa. Dia adalah tetua sekte api suci, Xiao Qian, sang kultivator hebat tingkat Yuanying. Yi Chen dari kota Tianfeng, keluar dan terima titah ini. Lu udah berani hancurin token penyegel langit tanpa izin. Sekte api suci datang ke sini khusus buat mengusut hal ini. Kalau dalam 3 helaan napas lu nggak keluar, kami bakal bantai sisi kota ini. Penyelamat. Sekte api suci itu sekte nomor 1 dalam radius 1000 mil. Katanya mereka punya 3 leluhur tingkat Huaxian yang menjaga sekte. Tingkat Huaxian. Di mata gua, mereka nggak ada bedanya sama manusia biasa. Lu cuma anjing dari sekte api suci. 3 helaan napas udah lewat, dan gua udah di sini. Sekarang lu mau apa? Belagu banget nih bocah. Gue ini udah di ranah Yuanying tingkat menengah. Sedangkan lu cuma remah-remah di ranah Suji. Jika mungkin. Sekarang, giliran lu yang rasain jurus gua. Sujud lu. Yi Chen, berani-beraninya lu ngehina gua kayak gini. Sekte api suci punya 3 leluhur ranah Huaxian. Kalau lu lepasin gua. Guyon. Tampar mulutnya. Baik, Tuan. Pertama, gua mau nanya. Di mana lokasi reruntuhan kuno yang disegel sama sekte api suci? Lo? Gimana bisa lu tahu tentang reruntuhan kuno itu? Kedua. Apa benar di dalam reruntuhan itu ada ujung pedang yang disegel? Itu rahasia paling tinggi sekte kami. Cuma master sekte sama 3 leluhur yang tahu. Kelihatannya gua gak salah cari. Ujung pedang itu punya gua sejak 800 tahun yang lalu. Di 800 tahun. Sebenarnya lu siapa? Anterin gua ke sekte api suci. Kalau emang beneran ada barang gua di reruntuhan itu, gua bakal pertimbangin buat lepasin lu hidup-hidup. Yi Chen, di sekte api suci ada kultivator ranah Huaxian. King Su, kan udah gua bilang. Di hadapan gua, kultivator Huaxian itu bahkan gak lebih berharga dari semut. Yi Chen dulu udah berani nahan tetua sekte kami. Dan sekarang malah berani nerobos gerbang sekte. Lu pikir sekte api suci dan ada orang kuat cuma bocah ingusan di ranah suci aja belagu. Jangan pikir lu bisa bertingkah senaknya cuma karena dapet rezeki nomplok. Dengan kami bertiga yang ada di ranah pertengahan Huaxian, di bawah perlindungan formasi Agung Bintang Semesta,
kultivator ranah Yuanying pun bakal tewas mengenaskan. Sujud dan menyerahlah, maka nyawa lu bakal diampuni. Formasi bintang semesta punya 365 pola formasi, dan inti formasinya ada di ujung polaris kan? Ji, gimana bisa lu tahu? Soalnya formasi ini, gua yang bikin. Cara hancurin formasi ini. Orang ini, minimal master formasi ranah 7 ke atas. Ranah penciptaan, bahkan lebih tinggi lagi. Hari ini aku datang untuk 2 urusan. Pertama, mengambil kembali apa yang seharusnya jadi milikku. Kedua, mulai hari ini, sekt api suci berada di bawah kekuasaanku. Ada yang tidak terima? Ye Shen, serpihan pedang ini memang benar adalah barangmu dari 800 tahun yang lalu. Namanya Lu Shen. 800 tahun yang lalu, aku menggunakannya untuk menebas beberapa yang mulia penjara dewa. Namun kemudian, senjata ini hancur berkeping-keping akibat kelicikan para pengkhianat, dan serpihannya tersebar di berbagai alam. Ini baru 1/9 bagian saja. Lama tidak bertemu, kawan lama. Kultivasi Jindan sempurna. Kamu berhasil melompati satu ranah besar sekaligus. Ini masih belum cukup. Daya benturan dari serpihan itu baru terserap 30%. King Sul, berikan tanganmu padaku. Aku berhasil naik tingkat. Aku sudah pernah bilang, di kehidupan kali ini, aku akan melindungimu sepenuhnya. Kultivasi milikmu tidak boleh terlalu lemah. Tuan, utusan khusus dari ibu kota kerajaan telah tiba. Mereka membawa 5.000 prajurit pengawal kekaisaran dan 2 sesepuh Nasken Sol. Katanya mereka ingin menangkap Anda ke ibu kota. Di mana Yi Chen? Kaisar menitahkan, kamu telah lancang membunuh pejabat istana dan menentang perintah kaisar. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Segera berlutut dan terima titah kaisar. Titah kaisarmu, bagiku tidak ada bedanya dengan kertas sampah. Lancang, sesepuh kiri dan kanan, tangkap dia. Ini, mereka berdua adalah Master Nasken Soul sempurna. Perbedaan antara Jindan dan Nasken Soul di mata kalian mungkin bagaikan jurang pemisah langit. Tapi bagiku, jarak antara kalian dan aku jauh lebih besar daripada itu. Yi Chen, kau mau memberontak? Memberontak. Kalian bahkan tidak pantas membuatku harus memberontak. Pulanglah dan beritahu kaisarmu. Dalam 3 hari, dia harus datang sendiri menemuiku di kediaman suci. Jika tidak datang, maka aku akan meratakan seluruh isi ibu kota. Master Dao, panggil Dewa Penolong dulu. Oke, bareng Yi Chen. Hanya dengan 1 pukulan, 5.000 pasukan langsung maju buat rebut kembali sekte api suci. Penasihat kerajaan, apa kamu punya rencana? Yang mulia, mohon tenangkan amarahmu. Cahaya emas yang barusan dia gunain benar-benar bikin merinding. Sangat cocok sama perubahan langit yang aku amati 3 bulan lalu. Di dalam tubuhnya ada kekuatan jiwa dewa yang kuat banget. Minimal, dia itu reinkarnasi sisa jiwa dari tahap tribulasi ke atas. Tahap tribulasi. Kalau gitu, kita harus gimana? Yang mulia tenang saja.
Jiwa dewa sekuat inilah yang justru aku tunggu-tunggu. Begitu aku memurnikan jiwanya, aku bakal bisa tembus ke tahap penggabungan. Si Yichen itu bahkan bilang, nyuruh Yang Mulia nemuin dia di Sekte Api Suci dalam waktu 3 hari. Hayo, pergi. Tentu saja, kita harus pergi. Panji 10.000, jiwa milikku ini kebetulan lagi butuh 1 jiwa utama. Di chn. Karena lu udah nganter nyawa sendiri, maka dengan senang hati bakal aku terima. Yichen, aku, sang raja, udah datang sendiri. Sebenarnya apa maumu? Biarin dia ngomong. Xiao Bei, maka juga ya lo. Bener banget. Di perjalanan ini, akulah pemeran utamanya. Iblis tua 10.000 jiwa. Bukankah 300 tahun yang lalu lo udah dikepung dan dibunuh sama aliansi kebenaran? Hahaha. Aku yang udah menguasai Panji 10.000 jiwa ini. Sejak lama udah punya tubuh abadi. Selama bertahun-tahun ini, aku sembunyi di ibu kota kerajaan. Memanfaatkan energi keberuntungan negara buat ngasih makan jiwaku. Sampai akhirnya berhasil menguasai jurus Hundun tingkat 9. Jadi, ternyata lo pelakunya. 3 tahun lalu, hancurnya akar spiritual Yichen. Itu juga ulah busuk lo di balik layar, Kal. Bener banget. Waktu itu, aku ngerasain ada jiwa dewa yang tersembunyi di dalam tubuhmu. Makanya aku pasang segel pembatas buat nyabut akar spiritualmu. Sayang sekali waktu itu, belum berhasil sepenuhnya. Tapi hari ini, bakal aku tuntasin. Bagus, kalau gitu, sekarang saatnya lo mati. Arge, gak mungkin, ini gak mungkin. Ini, senjata dewa. Pas lu cabut akar spiritual gua, lu pernah mikir gak bakal ada hari ini? Save Senior Ye, aku juga dihasut sama iblis tua Wan Hun. Mohon ampuni nyawaku, senior. Aku rela serahin setengah wilayah kerajaanku buat senior. Lu pikir gua datang demi kerajaan lu? 800 tahun yang lalu, wilayah kerajaan dewa gua membentang di 3000 dunia. Wilayah kekuasaan lu yang sekecil ini, bahkan gak pantas disebut halaman belakang gua. Terus, apa yang senior mau? Aku, apa yang bisa aku berikan buat senior? Ada 2 hal. Pertama, semua tambang urat spiritual di kerajaan Chu, mulai hari ini, harus dikelola sepenuhnya oleh Sekte Api Suci. Gak masalah. Aku bakal langsung keluarin titah sekarang juga. Kedua, namanya Lin Qingsui. Lu harus buat 1 dekret, mengumumkan ke seluruh dunia, kalau dia adalah permaisuriku. Yichen, iya, aku bakal segera buat titah untuk menobatkan Lin Qingsui sebagai permaisuri pelindung negara dan juga putri utama. Yichen, ini mendadak banget. Qingsui sudah 800 tahun. Di kehidupan sebelumnya, aku gagal ngelindungin kamu. Kali ini, aku nggak bakal biarin kamu menderita sedikit pun. Wan Hun udah mati. Tablet jiwa miliknya pecah berkeping-keping. Meskipun kultivasi Raja Iblis Wan Hui tergolong biasa saja, tapi Panji 10.000 jiwa miliknya udah sangat kuat. Orang yang bisa ngebunuh dia jelas bukan orang sembarangan. Menurut laporan dari mata-mata, di antara tebasan pedangnya, ada pancaran energi dari senjata dewa. Orang yang membunuh Wan Hun adalah kultivator muda bernama Yichen, yang baru naik daun di negara Chu. Senjata dewa. Bocah ingusan kayak, dia dapat senjata dewa dari mana? Ini adalah pecahan rekaman memori yang dikirim balik oleh Wan Hun sesaat sebelum tewas. Kilatan pedang itu, cahaya emas itu, tunggu, nggak mungkin.
Bisa jadi itu adalah serpihan senjata dewa. Itu adalah aura keilahian dari sang Raja Dewa. Aura keilahian? Apa mungkin Raja Dewa yang legendaris di alam dewa itu beneran berinkarnasi? Haha. Bahkan takdir pun berpihak padaku. Kalau cuma senjata dewa biasa sih gak masalah. Tapi ini tubuh reinkarnasi dari Raja Dewa. Kalau aku bisa melebur dan melahapnya, aku pasti bisa langsung naik ke alam dewa. Xian Yi, sampaikan perintah mutlakku. Perintahkan 4 jenderal iblis untuk segera memimpin para Raja Iblis pergi ke selatan. Pastikan kalian menangkap Yi Chen hidup-hidup dan bawa dia ke istana 10.000 iblis. Aku sendiri yang akan meleburnya. Yi Chen, aku gak pernah menyangka kalau suatu hari nanti aku bisa menjadi permaisurimu. 3 tahun lalu, aku bahkan gak punya hak untuk merawatmu. 3 tahun ini, akulah yang harusnya berterima kasih padamu. Di saat semua orang menindas aku, cuma kamu yang diam-diam menyisihkan uang bulananmu buat beliin aku pil obat. Karena aku tahu kamu bukan orang lemah. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah tahu kalau kamu bukan orang biasa. King Su, di kehidupan sebelum ini, aku sudah hidup terlalu lama. Dan aku sudah melihat begitu banyak orang. Hanya kamu, entah di kehidupan dulu ataupun sekarang, yang selalu tulus menyayangiku tanpa mengharapkan imbalan apapun. Makanya, ini adalah simbol permaisuri dari istana Raja Dewaku. Pakai ini, gak peduli seberapa jauh jarak dan waktu yang memisahkan kita. Aku bakal langsung datang ke sisimu buat melindungimu. Tuan Yi Chen. 1000 mil di depan kita, awan darah sedang bergejolak. Itu adalah perintah pemanggilan dari Raja Iblis Istana 10.000 Iblis. Setidaknya ada puluhan ribu kultivator iblis yang sedang berkumpul. Dan target mereka adalah kita. Puluhan ribu kultivator iblis Ria. Tuai, haruskah kita menghindari mereka untuk sementara waktu? 800 tahun yang lalu, leluhur pendiri istana 10.000 iblis, si iblis tua Tianmo, dikurung oleh tanganku sendiri. Sekarang mereka malah datang mengantarkan nyawa. Baguslah, bisa sekalian buat aku pemanasan. Yi Chen, penguasa istana sudah memberi perintah. Kami harus menangkapmu hidup-hidup dan membawamu ke istana 10.000 iblis untuk dilebur. Jadi, menyerahlah dan ikut kami baik-baik. Biar kamu gak perlu merasakan siksaan. Ada begitu banyak kultivator iblis di sini. Jangan sampai ada yang lolos. Mereka cuma sekumpulan semut gak berguna. Ajal sudah di depan mata, tapi masih berani sombong. Para Raja Iblis, dengarkan perintahku. Formasi jiwa pelayan 10.000 iblis. Tuan, formasi ini bisa mengurung kultivator fisik tingkat apa? Formasi jiwa pelayan iblis Cil. Iblis tua Tianmo kalian itu, dulu pernah pakai jurus ini di hadapanku. Wujud terakhirnya seperti ini. Ini nggak mungkin. Gimana bisa dia malah balik mengendalikan formasi kita? Karena formasi ini sebenarnya cuma asalku buat dulu. Terus baru dicontek diam-diam sama si Tianmo. Sekarang, saatnya kembali ke pemilik aslinya. Ah. 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 Senior, ampun. Kasihanilah saya. Iblis kecil ini memang buta, nggak tahu siapa senior. Nggak tahu kalau senior ternyata adalah reinkarnasi Raja Dewa. Mohon senior ampuni nyawa iblis kecil ini. Bisa saja, asalkan kamu mau menjawab beberapa pertanyaanku. Silakan tanya. Senior, iblis kecil ini bakal jawab semuanya. Yang pertama, berapa banyak kultivator iblis yang ada di istana 10.000 iblis sekarang? Ada 100.000 orang. Di tingkat transformasi dewa ke atas ada 12 jenderal iblis. Lalu ada 3 panglima iblis di tingkat integrasi tubuh.
dan Raja Iblis, Mo Luotian, sudah mencapai puncak kesempurnaan ranah integrasi tubuh. Dengan kekuatan dari 100.000 kultivator iblis yang dikuasainya, itu cukup untuk menyapu bersih kerajaan Chu. Bahkan bisa mengancam sekte-sekte top di pusat benua. Kedua, di mana iblis tua Tianmo disegel? Bagaimana senior bisa tahu soal leluhur Tianmo? Beliau disegel di jurang neraka paling dasar di istana 10.000 iblis. Dan sudah dikurung selama 500 tahun. Semua ilmu kultivasi Mo Luotian didapatkan dari leluhur Tianmo. Ah. Mo Luotian ternyata menanam segel kutukan di dalam tubuhnya. Begitu menyebutkan rahasia inti, dia langsung meledak. Kejam banget metodenya. Kalau begitu, aku sendiri yang akan mendatangi istana 10.000 iblis. Tapi Tuan, itu kan sarang dari 100.000 kultivator iblis. 800 tahun lalu saja, aku bisa menyegel iblis tua Tianmo. 800 tahun kemudian, murid dan keturunannya bahkan lebih nggak pantas lagi buat menghalangiku. Tuo Yun, lu lindungi King Zui dan tetaplah di sini. Yi Chen, biarin aku ikut masuk bareng kamu. King Zui, jalan ke depan nanti aku nggak bisa pecah fokus buat ngelindungin kamu. Pakai cincinku ini. Nggak akan ada yang bisa melukaimu di istana 10.000 iblis ini. Tetaplah di sini. Yi Chen, gua sendiri belum sempat nyari lu. Lu malah nganter nyawa sendiri ke sini. Proyeksi gua ini punya 70% kekuatan asli gua. Cuma buat ngadepin lu yang cuma di ranah jin dan sempurna. Itu udah lebih dari cukup. 70%? Lu masih terlalu ngeremahin gua. Buat tebasan pedang ini, gua cuma butuh 10% kekuatan gua. Nggak mungkin. Bahkan kultivator ranah penggabungan pun nggak bisa nandingin proyeksi gua. Jangan harap bisa nipu gua pakai proyeksi murahan ini. Keluar lu, Mo Luotian. Yi Chen, bisa bikin gua ngeluarin kartu as gua. Itu benar-benar suatu kehormatan buat lo. Lo mau lepasin segel iblis langit? Bener banget. Leluhur iblis langit dulu ditindas sama Raja Dewa. Selama 500 tahun, energi iblisnya disegel dan dimurnikan. Hari ini, gua bakal pakai darah Raja Dewa lu sebagai tumbal, buat bantu leluhur lepas dari segel. Setelah 500 tahun, akhirnya leluhur bakal bangkit lagi. Hal, begitu segel leluhur hancur, lu bakal mati, Yi Chen. Baguslah, lu udah nih bantu gua banget. Apa kata lu? Tujuan gua kesini, salah satunya emang buat narik keluar si iblis langit. Waktu gua jagel dia dulu, ada barang gua yang ketinggalan di dalam tubuhnya. Hari ini pas banget gua ambil balik semuanya, baik si iblis maupun barang gua. Segem, bangkitlah. Harga. Lu bukan lagi melenyapkan jiwa-jiwa iblis ini. Tapi lu lagi nunggu dia buat ngebangunin segel 800 tahun yang lalu. Jejak segel itu. Pintar, tapi sayangnya lu telat menyadarinya. Formasi pengorbanan. Dengan 100.000 jiwa kultivator iblis, bantu gua buat nerobos ranah ini secara paksa. Kenaikan ranah kesengsaraan dimulai. Harga. Tuan Mo udah gila. Dia berniat mengorbankan kita semua. Phase Duji tingkat menengah. Yi Chen.
Sekarang, apa yang mau lo pakai buat ngelawan gue? Vice Duji. Kelihatannya doang yang seram. Udah mau mati aja masih keras kepala. Telapak pelayan jiwa iblis surgawi. Titah Raja Dewa. Ini, jurus sakti apa ini? 800 tahun yang lalu, iblis tua Tianmo menghadapi satu jariku ini, dan disegel selama 500 tahun. Lo masih jauh dibanding dia. Raja Dewa, kau sudah mengurungku selama 500 tahun. Tapi jangan senang dulu. Sebelum segelnya benar-benar tertutup rapat, aku mau memberitahu kamu sebuah rahasia. Kau tahu siapa yang membocorkan keberadaanmu saat itu? Kepada para pengkhianat tanda tanya. Haha. Siapa yang diam-diam merancang jebakan maut di penjara ilahi? Siapa orang yang paling kau percaya? Salah satu dari 4 jenderal dewa bawahanmu, Jenderal Dewa Xuantian. Hahaha. Gak nyangka kan? Anjing setia yang kau banggakan itu sudah memihak para pengkhianat sejak 800 tahun yang lalu. Bagaimana kau bisa tahu soal ini? Karena dulu, Xuantian membuat kesepakatan denganku. Dia memberiku secercah aula Raja Dewa untuk membantuku menerobos ke ranah iblis surgawi. Sebagai imbalannya, aku membantunya memasang formasi penyegel dewa di alam dewa. Formasi penyegel dewa itulah yang membuatmu tidak bisa mengerahkan kekuatan ilahimu sepenuhnya di tengah pertempuran pengkhianatan itu. Raja Dewa, lalu kenapa kalau kau membangun kembali penjara ilahi ini, orang yang paling harus kau bunuh saat ini sedang menatapmu dari atas 9 langit. Hahaha. Xuantian. Rupanya 800 tahun ini kau berada di penjara ilahi. Duduk yang tenang di situ. Tunggu gua. Gak lama lagi, gua bakal balik. Segel iblis langit udah diperkuat. Dia udah bangkit. Tuan Panglima Dewa, kata-kata Anda bikin saya tenang. 800 tahun yang lalu, Raja Dewa Yichen sengaja aku jebak biar masuk ke siklus reinkarnasi. Awalnya aku kira jiwa dewanya bakal hancur lebur di dunia fana. Gak disangka, dia malah berhasil membangkitkan ingatan Raja Dewanya. Reinkarnasi Raja Dewa. Tuan Panglima, apa kita harus segera turun ke dunia fana sekarang? Gak usah buru-buru. Tingkat kultivasinya yang sekarang bahkan belum mencapai ranah transformasi dewa. Butuh waktu setidaknya beberapa tahun lagi buat dia kembali ke penjara dewa. Selama masa ini, gunakan dekret dewa buat mengerahkan 3 agen rahasia. Suruh beberapa sekte bawahan di dunia fana yang udah mencapai ranah tribulasi buat pergi dan habisi tubuh reinkarnasinya. Kultivator ranah tribulasi kayaknya nggak bakal cukup. Tentu aja nggak cukup. Tapi itu bisa memaksa dia buat menggunakan kekuatan Raja Dewa. Mempercepat habisnya kekuatan defense spark dia. Setiap kali defense spark miliknya digunakan, kekuatannya bakal makin melemah. Asalkan kita bisa mengulur waktu sampai defense sparknya benar-benar habis. Bahkan, kalau dia bangkit pun, dia cuma bakal jadi manusia biasa. Baik, saya akan segera menyampaikan perintah. Yichen. 800 tahun yang lalu kamu menganggapku sebagai orang kepercayaanmu. Tapi kamu nggak tahu, kalau dari dulu aku sudah memihak tunanganmu. Rencana ini sudah kusiapkan selama 800 tahun. Aku nggak akan pernah membiarkanmu membalikkan keadaan. Yichen, kamu lagi mikirin apa? Sejak keluar dari Kulwanmo, kamu nggak ngomong sepatah kata pun. King Sul, ada beberapa hal yang harus kukatakan kepadamu.
Identitas asliku adalah Raja Dewa dari penjara Dewa 800 tahun yang lalu. Waktu itu, aku dikhianati oleh jenderal kepercayaan yang paling kupercaya, hingga dibuang ke dunia fana. Butuh waktu 800 tahun bagi jiwa dewaku untuk akhirnya bisa bangkit kembali. Sekarang, musuh-musuhku sedang mengawasiku dari penjara dewa. Aku nggak peduli siapa kamu sebenarnya. Mau itu Raja Dewa 800 tahun yang lalu, ataupun Yi Chen si Sampar, selama 3 tahun terakhir ini. Kamu tetaplah kamu jadi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku mau kamu tetap tinggal di sini. Tempat yang bakal kudatangin, nanti terlalu berbahaya, jangan. Kamu baru aja bilang, 800 tahun yang lalu, orang yang paling kamu percayai mengkhianatimu. Kalau di saat genting seperti ini, aku juga ikutan pergi ninggalin kamu. Terus apa bedanya aku sama pengkhianat itu? Mau di kehidupan lalu, atau sekarang. Cuma kamu, yang gak pernah berubah sedikit pun. Aku bakal warisin satu teknik kultivasi buat kamu. Ini adalah piala kaca 7 warna milik kediaman Dewa Rajaku. Meskipun gak sekuat piala Dewa Raja, tapi kalau kamu latih sampai ke tingkat maksimal, kamu juga bisa mencapai keabadian. King Su, aku kasih kamu waktu 3 tahun. Kalau dalam 3 tahun, kamu bisa menembus tahap transformasi dewa, aku bakal bawa kamu naik ke ranah dewa. Yang mulia, kalau Anda mengangkat Yi Chen sebagai raja pendamping, kami masih bisa maklum. Bagaimanapun juga, dia sudah melenyapkan guru negara 10.000 jiwa, dan berjasa besar bagi negara. Tapi, mengangkat Lim King Su sebagai permaisuri, sungguh konyol. Lim King Su itu cuma anak selir di keluarga Lin. Ibunya bahkan cuma seorang pelayan. Menjadikan dia permaisuri pelindung negara. Mau ditaruh di mana muka keluarga kerajaan? Yang mulia, putri-putri dari 3 kediaman Adipati Agung. Siapa sih yang gak lebih hebat dibanding Lim King Su? Tindakan Anda ini sama saja dengan menampar wajah ketiga keluarga kami. Para menteri sekalian, setiap ucapanku adalah mutlak, dan titah kekaisaran sudah diturunkan, Yang Mulia. 3 kediaman Adipati Agung dan keluarga kerajaan sudah berbesan selama turun-temurun. Ini sudah menjadi aturan leluhur. Kalau Yang Mulia tetap keras kepala, hamba yang tua ini rela mati menabrakkan diri di aula singgasana emas hari ini. Yang Mulia, hamba dengar Yi Chen pergi ke istana 10.000 iblis. Peluangnya untuk selamat sangat tipis. Kalau dia nggak bisa kembali, buat apa Yang Mulia masih mempertahankan titah kekaisaran itu? Siapa bilang aku nggak bisa kembali? Energi iblis dari istana 10.000 iblis. Kenapa di tubuhmu ada sisa energi dari tahap melewati kesensaraan? Hei, Perdana Menteri situ. Kamu tadi bilang apa? Coba ulangi sekali lagi. Siapa? Adipati Xian. Nyali kamu di aula singgasana emas, tadi ciut banget. Tuh, siapa kau? Ini wilayah terlarang kediaman Adipati. Berani-beraninya menyusup ke sini. Aku datang dari atas 9 langit, membawa perintah dari Panglima Perang Xuan Tian Sekti Giok Dewa, untuk memberimu kesempatan emas mengubah takdir. Sekti Giok Dewa. Hamba hanya seorang Adipati Fana. Bagaimana mungkin hamba bisa menarik perhatian sang Panglima? Cucu kandungmu, Kim Yue-er, memiliki fisik mistis lain yang sangat langka. Sangat cocok untuk mewarisi ilmu Sekti Giok Dewa kami. Asal kau mau menyetujui satu syarat, Panglima Xuantian akan langsung mengangkat Kim Yue-er sebagai murid langsung dan membawanya ke sekte kami. Syarat apa? Gampang saja. Di acara penobatan Lim King Su sebagai permaisuri Yi Chen nanti, lemparkan mutiara penakluk dewa ini ke tengah-tengah upacara. Mutiara ini bakal melepaskan kabut racun tipis yang bisa melumpuhkan energi spiritual para kultivator dalam sekejap. Dengan begitu, Yi Chen bakal kehilangan kekuatan tempurnya untuk sementara waktu. Kalian ingin membunuhnya. Panglima Xuantian sudah punya rencana sendiri. Tugasmu cuma melempar mutiara itu di tengah upacara. Sisanya biar orang lain yang bereskan. Kalau rencana ini sukses, Kim Yue-er bakal resmi masuk ke sekte kami.
dan garis keturunan Adipati Sheng milikmu akan terikat dengan klan kami. Kejayaan abadi bakal ada di tanganmu. Baik, aku setuju. Atas nama surga, Kaisar menitahkan menobatkan Lin Qingsu sebagai permaisuri pelindung negeri dengan kedudukan yang setara dengan Tuan Putri. Titah ini mutlak. Hamba menerima titah ini, Yang Mulia. Yang Mulia, hamba ingin mempersembahkan hadiah pernikahan untuk permaisuri. Sepasang terumbu karang giok berusia 1000 tahun. Aku hanya perlu meremukan mutiara ini. Adipati Shen, apa yang kau sembunyikan di dalam lengan bajumu? Tidak ada apa-apa. Cuma sepasang terumbu karang biasa. Sini, coba aku lihat. Mutiara penakluk dewa. Ini dibuat dari inti dalam monster tingkat kesengsaraan. Begitu diledakkan, mutiara ini bakal menyebarkan kabut racun pelumpuh dewa. Barang kayak gini nggak mungkin dimiliki manusia biasa. Pangeran, tolong ampuni hamba. Ada orang yang memaksa hamba. Siapa? Seorang pria berpakaian serba hitam. Katanya, dia menjalankan perintah dari Jenderal Dewa Xuantian dari wilayah dewa. Dia juga bilang mau mengangkat cucu hamba sebagai muridnya. Orang-orang Xuantian itu pendeta Teo berilmu tinggi. Adipati Sheng bersekongkol dengan musuh dan melakukan makar. Copot gelar kebangsawannya, lalu jebloskan ke penjara kekaisaran. Sedangkan untuk cucumu, di dalam tubuh Qin Yuer memang ada fisik mistik Taiyin. Tapi Xuantian menjadikannya murid cuma buat dijadiin boneka Taiyin. Kamu hampir saja membunuh cucumu sendiri dengan tanganmu sendiri. Pangeran, ampun. Yuer bener-bener nggak tahu apa yang kakek rencanakan. Hamba mohon belas kasihmu, Pangeran. Berdirilah. Aku kesini bukan buat ngehukum kalian. Tanda ini adalah segel perbudakan Taiyin. Orang-orang Xuantian udah menanamkan bayangan di dalam tubuhnya. Hanya butuh waktu 7 hari lagi. Jiwa Qin Yuer bakal sepenuhnya berubah jadi boneka yang hanya mematuhi perintah Xuantian. Sebenarnya, 3 hari lalu, keluarga manggil pendeta Tao buat ngeramal nasibku. Katanya, aku punya bakat kultivasi dewa. Terus, dia nyuruh aku minum semangkuk air jimat. Sejak itu, keningku selalu terasa dingin banget. Dia bukan pendeta Tao, tapi utusan dari wilayah dewa. Pangeran, tolong selamatkan aku. Yuer nggak mau berubah jadi boneka. Pangeran, dia cuma seorang anak kecil. Dia nggak tahu apa-apa. Apa benar-benar nggak bisa dihilangkan? Tapi kalau fisik mistik Taiyin ini nggak ada yang ngebimbing, kedepannya pasti bakal diincar sama banyak pihak. Qingsu, jurus 7 warna pelangi milikmu kebetulan adalah teknik Qin murni. Jadikan Qin Yuer sebagai murid sementaramu. Gunakan teknik lapis lazuli milikmu untuk membantu dia memurnikan fisik mistik Taiyin miliknya. Ubah bahaya ini jadi berkah. Kamu bersedia? Tentu saja saya bersedia. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Pangeran. Jenderal Dewa Xuantian emang benar-benar menepati janjinya. Mereka memberikan sekte teratai hitam kita kuota untuk masuk ke penjara dewa. Misi kali ini cuma ada satu. Paksa Yishen buat mengeluarkan kekuatan Raja Dewa. Biar terkurasnya kekuatan kubah dewa miliknya semakin cepat. Pemimpin Yishen itu bahkan bisa membantai habis istana 10.000 iblis. Bahkan Mu Lutian yang berada di tahap melewati kesengsaraan pun tewas di tangannya. Sekte kita memang kuat. Tapi cuma pemimpin yang sudah mencapai puncak kesempurnaan tahap melewati kesengsaraan. Kalau kita langsung hadapi dia terang-terangan, korbannya pasti bakal parah banget. Siapa bilang kita bakal maju terang-terangan? Aku sudah punya rencana yang luar biasa. Ini adalah benih roh pelayan tirai hitam. Dibuat dengan siraman darah campuran 100.000 makhluk hidup. Cukup kubur benih ini di titik pertemuan 3 urat medis spiritual utama negara Zhou. Maka dalam waktu 3 bulan,
semua energi spiritual dalam radius 1000 li bakal tersedot habis. Begitu energi spiritual negara Chu mengering, dan semua urat medis spiritualnya hancur total. Kalau Yi Chen mau terus menerobos ke ranah berikutnya, dia terpaksa harus pergi jauh ke benua tengah buat cari urat medis spiritual. Benar sekali. Nanti, dia bakal datang sendiri buat menyerahkan diri. Dia akan masuk ke jebakan di pusat benua yang sudah kita siapkan. Sebuah jaring maut yang tak menyisakan celah. Lagi pula, Jenderal Dewa Xuantian gak cuma menghubungi sekte teratai hitam kita aja. Bidak rahasia yang ketiga bersembunyi tepat di pusat benua yang bakal didatangi Yi Chen. Siapa bidak rahasia ketiga itu? Rahasia langit gak boleh dibocorkan dulu. Kamu cuma perlu tahu satu hal. Kekuatan sosok itu bahkan bikin aku pun gak ada apa-apanya. Kalau Yi Chen sampai ketemu dia pasti terpaksa harus pakai kekuatan Raja Dewa. Saat kekuatan kubah dewanya habis total, disitulah saatnya Jenderal Dewa Xuantian menarik jaringnya. Tuan, 12 urat medis spiritual di seluruh wilayah negara Chu. Semuanya sudah diserahkan di bawah kendali sekte api suci. Sesuai dengan perintah Tuan. Saat ini, kami sedang memperluas kota Juling. Diperkirakan dalam waktu 1 bulan, bisa membantu Tuan menerobos ke tahap Yuan Ying. Tahap Golden Core milikku sudah stabil. Kekuatan dewa yang tersimpan di dalam serpihan Dewa Hijau masih cukup buat menerobos sampai ke tahap formasi jiwa. Tapi setelah tahap formasi jiwa, siapa di bawah tanah? Sialan, ketahuan. Teratai hitam itu benih spiritual. Ternyata lu orang dari sekte teratai hitam. Jangan mimpi. Asalkan ketiga benih siling itu ditanam, energi spiritual kerajaan Chu bakal lenyap. Teleportase. Ini kemampuan yang cuma bisa dipakai kultivator tingkat Huasian ke atas. Bukannya tingkat kultivasi lu cuma Jindan. Jindan itu cuma tingkat kultivasiku yang sekarang. Aslinya, aku udah jadi Raja Dewa sejak 800 tahun yang lalu. Cuma kultivator tingkat awal Duji. Berani-beraninya lu ngacak-ngacak wilayahku. Lu gak boleh bunuh gue. Ketua kami gak bakal lepasin lu. Jenderal Dewa Xuantian juga gak akan tinggal diam. Xuantian, sebelum dia ngutus lu ke sini, apa dia ada ngasih tahu lu satu hal? Hal apa? 800 tahun yang lalu, pas aku ada di masa kejayaanku, si Xuantian bahkan gak sanggup nahan satu jari telunjukku. Pian rahasianya, di mataku, cuma Kroto yang bahkan gak pantas punya nama. Pelindung kiri udah tawas. Ketua, si Yi Chen. 2 benih silin lainnya udah ditanam di pembuluh spiritual utama kerajaan Chu. Tapi benih yang dijaga pelindung kiri malah direbut sama Yi Chen. Kurang 1, formasi silin gak bakal bisa aktif. Gimana Don, Ketua? Tenang aja, 2 bulan lagi. Cuma modal 2 benih itu aja. Udah cukup buat nyedot sebagian besar energi spiritual kerajaan Chu sampai kering. Kalau nanti Yi Chen gak mau energi spiritualnya bener-bener habis, dia terpaksa harus pergi ke pusat benua buat nyari pembuluh spiritual tingkat tinggi. Jadi rencana ketua adalah, kita gak perlu adu kekuatan langsung sama dia di kerajaan Chu. Aku sendiri yang bakal pergi ke pusat benua buat ngehubungin bian rahasia ketiga kita, sekte Tianjian. Sekte Tianjian itu sekte nomor 1 di benua ini. Tingkat kultivasi ketuanya udah mencapai ranah Dacheng. Master sekte Tianjian, si pendekar pedang berambut putih, adalah pion rahasia ketiga milik Jenderal Dewa Xuantian. Seorang kultivator pedang tingkat Dacheng. Satu sabetan pedangnya bisa ngebelah gunung dan sungai. Tingkat Dacheng. Padahal itu, batas kultivasi tertinggi yang bisa ditampung di dunia fana. Naik 1 tingkat lagi, dia tinggal ngelewatin ujian petir buat naik ke alam dewa. Dewa pedang berambut putih, aja udah tertahan di ranah Mahayana selama 800 tahun. Sengaja nggak mau ngelewatin ujian petir. Cuma demi nunggu misi yang dijanjikan sama Dewa Xuantian. Begitu misinya kelar, Shen Yu bakal ngasih dia kesempatan buat naik ke alam dewa. Kalau sampai Yi Chen harus berhadapan sama kultivator pedang ranah Mahayana. Meskipun katanya dia nggak bisa pakai kekuatan Raja Dewa.
Sekali dia nekat pakai, wadah duanya bakal mulai hancur lebur. Nanti, biarpun dia beruntung bisa bertahan hidup, begitu Dewa Xuantian sendiri yang turun tangan, dia nggak bakal punya kekuatan lagi buat ngelawan. Sebarkan perintah ini. Seluruh pasukan elit sakti kita, ikut aku pergi ke Sakte Pedang Langit. 2 bulan lagi, di tebing Duanlong, perbatasan antara Kerajaan Chu dan Gurun Agung, kita bakal siapin kuburan yang layak buat Yi Chen. Tuan, semuanya sudah berhasil diselidiki. 2 benih penyerap roh lainnya ditanam tepat di titik pertemuan 2 urat nadi spiritual utama milik Kerajaan Chu. Meskipun formasi penyerap rohnya belum sempurna, tapi formasi itu perlahan-lahan mulai menyedot energi spiritual di sana. Diperkirakan dalam 2 bulan ke depan, kadar energi spiritual di Kerajaan Chu bakal merosot sampai 70%. Pangeran Yi, kalau begitu kita harus gimana? Puluhan juta kultivator di Kerajaan Chu bergantung sama energi spiritual itu buat latihan. Kalau sampai energinya habis total, pondasi negara bisa hancur lebur. Ngapain panik, Xin? Ada 2 cara. Pertama, gali dan cabut langsung benih penyerap roh itu. Tapi minimal butuh kultivator ranah transformasi dewa buat memurnikannya pakai api sejati jiwa selama 3 bulan penuh. Dan selama proses itu, apinya nggak boleh padam sama sekali. Tapi Tuan, kultivasiku baru di tahap awal Yuan Ying. Masih jauh banget kalau mau ke ranah transformasi dewa. Makanya, kita pakai cara kedua. 2 bulan lagi, kita serbu markas pusat Sekte Teratai Hitam. Terus habisi ketua Sekte Teratai Hitam yang ngendaliin benih iblis itu. Begitu dia mati, benih penyerap rohnya bakal kehilangan majikannya. Dan otomatis bakal layu sendiri. Nyerbu markas pusat Sekte Teratai Hitam, itu kan sekte iblis paling terkenal dan ditakuti di benua ini. Ketua mereka bahkan udah ada di puncak ranah melewati kesengsaraan. Memangnya kenapa, kalau dia udah puncak ranah melewati kesengsaraan, kuiluanmu aja gue berani datengin. Masa Sekte Teratai Hitam nggak boleh? Yi Chen, ku dengar, Sekte Teratai Hitam dan sekte nomor 1 di benua ini, Sekte Tianjian, punya hubungan erat yang rumit banget. Kalau Sekte Tianjian sampai ikut campur baguslah, pas banget kalau mereka mau ikut campur. Sejak hari pertama gue bangkit, gue emang lagi nyari batu ujian yang pas. Tingkat Dacheng, lumayan layak juga. Ternyata tingkat Dacheng di mata Tuan cuma dianggap batu ujian. King Sui, dalam 3 hari ke depan, siapapun dilarang mendekat dalam jarak 100 yang dari ruang rahasia ini, termasuk kamu. Dimengerti? Sisa kekuatan dewa yang tersimpan di dalam pecahan Dewa Lu bakal cukup buat bantu gue menerobos ke puncak Yuanying. Proses penyatuan pecahan ini bakal memicu fenomena luar biasa di langit dan bumi. Orang-orang dari Xuantian pasti lagi mengawasi kita. Ya udah, biarin aja mereka tonton. Guru, lihat itu. Ada 9 matahari emas di langit. Dia sedang bangkit. Kekuatan dari 800 tahun yang lalu perlahan-lahan mulai kembali. Pedang Dewa, ini pedang dewa. Dari arah kediaman Raja Pelindung, gila, itu kayak dewa kematian. Terobos. Tingkat Yuanying Agung. Tinggal selangkah kecil lagi menuju tahap Huaishan. Sial, hukum alam di dunia ini benar-benar menekan kekuatan gue. Dunia fana emang gak sanggup menampung terobosan dewa yang sesungguhnya. Walau belum bisa di atas tahap Huaishan. Tapi dengan tingkat Yuanying Agung ini, udah lebih dari cukup buat beresin kultivator pedang tingkat Dacheng. Sembilan matahari bersinar bersamaan, Sang Raja Dewa telah bangkit. Sepertinya ucapan si tua bangka dari Sekte Teratai Hitam itu bukan omong kosong belaka. Rekan Taois Jianzhong, kamu juga merasakannya. Yi Chen baru saja menerobos tingkat kultivasinya di Kerajaan Chu. Langsung mencapai tingkat Yuanying Agung, memicu fenomena 9 matahari bersinar bersamaan. Itu adalah versi mini dari fenomena unik yang cuma dimiliki oleh sosok di alam dewa 800 tahun yang lalu.
Sudah tidak diragukan lagi, dia pasti reinkarnasi dari Raja Dewa. Aku sendiri, dulu waktu masih di tahap hati, pernah melihat lukisan dinding di sebuah reruntuhan kuno. Lukisan sang Raja Dewa Yi Chen. 800 tahun yang lalu, dialah sang penguasa tertinggi para dewa. Dengan 4 jenderal dewa hebat di bawah komandonya yang menguasai 3000 dunia. Tapi sayang, dia malah dikhianati dan dijebak ramai-ramai oleh bawahan kepercayaannya sendiri. Hingga akhirnya dihempaskan jatuh ke dunia fana. Dan Jenderal Dewa Xuantian adalah salah satu otak di balik konspirasi busuk itu. Wawasanmu luas juga, kawan, memang benar. Jenderal Dewa Xuantian mengirimkan warisannya langsung dari alam dewa. Kau hanya perlu menghunuskan pedangmu saja. Paksa Yi Chen mengeluarkan kekuatan Raja Dewanya untuk mempercepat habisnya energi suci miliknya. Dengan begitu, tugasmu dianggap selesai. Di dunia fana ini, hidup dengan cara bertekuk lutut. Alam dewa. Aku sudah menahan kultivasiku di ranah Daceng selama 800 tahun. Tanpa berniat melewati kesengsaraan langit sedikit pun. Semua itu hanya demi pedang. Batas kemampuanku saat ini sudah maksimal. Karena hanya di alam dewalah, ada pedang yang jauh lebih kuat. Jadi, kapan kamu bersiap untuk bergerak, kawan? Tenang saja, Yi Chen pasti akan datang mencarimu. Saat itu tiba, dia pasti akan melewati Bukit Duanlong. Aku akan memasang formasi pedang Tianlu di Bukit Duanlong. Dengan menggunakan 3.600 pedang komando sebagai mata formasinya. Ditambah dengan pedang semi pusaka dewa, Shantian, di tanganku ini. Kalau itu benar-benar bisa memaksa keluar kekuatan Raja Dewa miliknya. Aku juga sangat penasaran ingin melihat pedang terkuat di dunia fana ini. Apakah bisa menebas seorang Raja Dewa atau tidak? Teratai Hitam, markas pusat sekte itu, berada 3.000 mil di sebelah utara kerajaan Chu. Tepatnya di Gunung Teratai Hitam. Tapi tetua yang kita tangkap saat kekacauan kemarin, sebelum tewas, aku sempat menggeledah ingatannya. Ketua sekte Teratai Hitam ternyata sudah tidak berada di Gunung Teratai Hitam lagi, melainkan pergi ke Sekte Pedang Langit yang ada di pusat benua. Sekte Pedang Langit, itu kan sekte pedang nomor 1 di benua ini. Ketuanya saja adalah pendekar pedang berambut putih, yang kabarnya sudah mencapai ranah Daceng sejak 800 tahun yang lalu. Justru, karena dia sudah mencapai ranah Daceng sejak 800 tahun lalu, tapi sengaja tidak melewati kesengsaraan langit. Makanya aku yakin banget, kalau dia juga salah satu kaki tangan Xuantian. Maksudmu Sekte Pedang Langit dan Sekte Teratai Hitam bersekutu? Gak cuma itu. Mereka ingin memaksaku menggunakan kekuatan Raja Dewa. Padahal, energi suci ini akan terkikis setiap kali digunakan. Rencana licik Xuantian adalah menguras habis energi suciku di dunia fana ini. Biar pas aku naik ke alam dewa nanti, dia tinggal menghabisiku dengan mudah tanpa perlu bersusah payah. Kalau begitu, apa kita bisa menahan diri untuk tidak memakai kekuatan Raja Dewa dulu? King Su, apa kamu tahu apa itu kekuatan Raja Dewa yang sebenarnya? Kekuatan Raja Dewa itu bukan cuma sekadar teknik kultivasi biasa, bukan sekadar ranah kultivasi. Tapi ini adalah perpanjangan dari pavilion dewa. Ini adalah bagian dari jiwaku sendiri. Selama aku masih hidup, ia akan selalu ada. Aku tidak perlu menggunakannya hanya untuk bertarung. Itu sama mustahilnya dengan berjalan tanpa kaki dan tangan. Tuan, kalau begitu, gimana kita melawannya? Tetap hajar tanpa ragu. Formasi pedang milik Jianjun berambut putih itu sengaja dibuat untuk memaksa aku mengeluarkan kekuatan penuh. Kalau begitu, aku pengen lihat apa formasi pedangnya yang bakal memaksa kekuatan Raja Dewaku keluar duluan. Atau aku duluan yang cuma pakai kultivasi Nasken Soul, bakal menghancurkan ranah Mahayananya secara langsung. Pangeran Yi Chen, meskipun kultivasi UR ini masih sangat rendah, tapi tolong izinkan UR ikut bersama Anda. Kamu tetap di sini bersama gurumu untuk menjaga kerajaan Chu. Pertempuran ini, aku cuma akan membawa Huoyun dan 3 leluhur. Jangan khawatir, Yi Chen. Hari ini sudah kutunggu selama 800 tahun. Selama 800 tahun, belum ada yang pernah menguji ketajamanku. Pas sekali, aku akan menggunakan formasi pedang ranah Mahayana ini untuk memamerkan kembali ketajamanku. Rekan Taos Jianzhuan, formasi pedang ini
bahkan bisa membantai seorang kultivator ranah Mahayana sekalipun. Ye Xian, hari ini adalah hari kematianmu. Di dalam formasi pedang ini, setidaknya ada 3.000 pedang spiritual. Dan setiap pedangnya berada di tingkat bumi, atau bahkan lebih tinggi. Gila, ini sih niat dan modalnya luar biasa. Kamu sudah datang, formasi yang kamu pasang ini lumayan juga. 3.600 pedang yang disusun menggunakan teknik Tiang Yang Bisa. Inti dari formasi ini adalah pedang yang ada di tanganmu itu. Kalau ada yang berani masuk ke formasi ini, 3.600 pedang akan langsung membantainya secara bersamaan. Dahsyatnya serangan gabungan ini sanggup menebas siapapun. Mampu melihat titik kelemahan formasi ini hanya dalam sekali lirik. Memang gak salah kamu dijuluki Raja Dewa. Tapi, meski kamu sudah tahu rahasianya, apa kamu masih berani masuk? Siapa bilang aku mau masuk ke dalam formasi? Sahabat, apapun formasi pedangmu ini, itu cuma dibuat dari pedang-pedang dunia fana. Sedangkan pedangku ini, pedang spiritual biasa, ternyata gak lebih dari sekadar tanah liat di hadapan pedangku. Ini belum selesai. Cukup 2 sabetan pedang untuk menghancurkan 800 lapis formasi. Jurus pedang macam apa ini? Ternyata formasi pedang gak sanggup nahan lu. Kalau gitu, biar gua sendiri yang turun tangan. Reinkarnasi Raja Dewa. Hari ini, gua bakal pakai tebasan pedang terkuat di alam fana. Sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Dewa. Teknik pamungkas sekte formasi dari sekte pedang langit, panah penebas langit. Tebasan ini emang layak dibilang puncak kekuatan di alam fana. Tapi sayangnya, lawan yang lu hadapi itu gua. Arger. Nggak mungkin. Arger. Aha. Pedang langit sampai hancur. Padahal itu kan senjata setengah dewa. Teknik jiwa tirai hitam, beristirahatlah. Berani nyerang diam-diam Raja Dewa. Jiwa terguncang. Pantulkan. Titah Raja Dewa. Ternyata reputasi lu bukan cuma omong kosong. Tapi Ye Xian, lu tahu gak kenapa Bukit Naga Putus ini dinamai Bukit Naga Putus? Mau ngomong apa lu? 800 tahun yang lalu, Jenderal Dewa Xuantian mengubur sesuatu di tempat ini. Sesuatu yang disiapin khusus buat lu. Tepat di saat lu gunain jurus jari pembelah kehampaan barusan. Aura Raja Dewa lu udah ngebangunin dia. Segel pelindung dewa. Ternyata Xuantian rela juga ya. Disampai rela mengubur belas purba yang tersegel di sini. Lu tahu gak, 800 tahun yang lalu, belas purba yang gua segel pakai tangan gua sendiri. Enggak cuma 100 ekor. Aura ini, piton penelan langit. Piton pendelan langit, belas suci purba. Ye Xian, lu mampus sekarang. Binatang sialan yang tersegel. Masih berani bertingkah di hadapan gue. 800 tahun yang lalu aja gue bisa nyegel lu. 800 tahun kemudian, lu tetap harus bertekuk lutut di hadapan gue. Menyegel belas purba cuma dengan satu telapak tangan. Jenderal Dewa Xuantian benar-benar salah perhitungan. Ternyata selama 800 tahun ini, kekuatan Dewa Lu sama sekali nggak melemah. Sekarang,
Saatnya kita selesaikan perhitungan di antara kita. Mahaguru Pedang Berambut Putih, penguasa ranah Dacheng, pemimpin sekte Padang Xiutian. Kau bertahan di ranah Dacheng selama 800 tahun tanpa berani menghadapi kesengsaraan langit. Hanya demi membantu Xuantian untuk melawanku, tepat sekali kan? Jenderal Ilahi Xuantian menjanjikan, asal bisa mendesakmu menggunakan kekuatan Raja Dewa, dia akan memberiku kesempatan mendapatkan giap Dewa Kenaikan. Aku sudah terjebak di ranah Dacheng selama 800 tahun. Kalau tanpa kesempatan emas untuk menghadapi kesengsaraan kenaikan langit, itu sama saja dengan cari mati. Kau tahu kenapa Xuantian tidak turun sendiri ke dunia fana? Tentu saja, karena aturan alam dewa. Bahwa ada aturan jenderal dewa dilarang turun ke dunia fana, secara pribadi salah. Dia tidak turun, karena dia takut padaku. 800 tahun yang lalu, meski aku jatuh, karena dijebak. Tapi ledakan energi terakhirku sebelum kematian, di dalam jiwa duanya, telah meninggalkan bekas ketakutan mendalam yang tidak akan pernah bisa dihapus. Dia tidak berani menghadapiku secara langsung. Selain bisa menguras jiwa dewaku, dia juga bisa memastikan sejauh mana kekuatanku sudah pulih. Dia memanfaatkan aku. Bukan cuma kamu saja. Iblis Tua Wan Hun, pemimpin sekte teratai hitam Moluotian, termasuk kamu. Kalian semua hanyalah pion untuk menguji kekuatanku. Setelah tujuannya tercapai, dia tidak akan menepati satupun janjinya. Karena orang mati tidak butuh janji. Sudah pahamkan takdir dari sebuah pion? Aku akui kekalahanku, cepat habisi aku. Kau juga sudah kelewat batas. Ampun, Raja Neraka, yang mulia Raja Dewa. Iblis kecil ini juga dipaksa oleh Xuantian. Tapi benih penyerap roh itu, kamu yang menanamnya kan? Energi spiritual dari dua urat medis spiritual utama kerajaan Chu sekarang sedang terkuras habis. Tarik kembali benih penyerap roh itu sekarang juga. Baik. Iblis kecil ini akan segera menariknya kembali. Tapi, untuk mencabut benih penyerap roh ini, iblis kecil ini harus tetap hidup. Aku tahu, makanya kamu tidak akan mati untuk sekarang. Tapi benih iblis teratai hitam di dalam tubuhmu itu, saat aku mengembalikan kelopak teratai hitam ke tubuhmu tadi, aku sudah sekalian menanam segel kutukan di dalamnya. Mulai hari ini, Anda adalah tuanku. Tuanku, ini Mahaguru Pedang Berambut Putih, tapi dia kan berada di tahap Dacheng. Memangnya tahap Dacheng sekuat itu? Di dunia sana, tahap Dacheng adalah yang terkuat. Itu karena kalian belum pernah melihat orang dari alam dewa. Kamu tidak membunuhku. Apa serunya membunuh orang yang cuma dijadikan alat? Mahaguru Pedang Berambut Putih, aku beri kamu dua pilihan. Pertama, bunuh diri, agar jasadmu tetap utuh. Aku menghormatimu sebagai pria sejati dan akan menguburkanmu dengan layak. Atau, jadilah budak pedangku. Aku ingin kamu melepaskan satu tebasan pedang. Tebasan yang bisa melukai kultivator di puncak tahap Dacheng. Dengan kekuatanmu, untuk apa kamu butuh jenderal kalah perang seperti aku? Tentu saja aku tidak butuh. Tapi kamu sudah terjebak di tahap Dacheng selama 800 tahun. Bukan karena bakatmu kurang, tapi karena kamu terus menunggu Xuantian memberikan kuota kenaikan sebagai sedekah. Hatimu sudah tidak murni lagi. Hati pedangmu sudah berdebu. Jika kamu bisa melepaskan satu tebasan puncak yang sesungguhnya, gerbang kesengsaraan surgawi akan terbuka dengan sendirinya. Memang sudah 800 tahun. Aku sudah terjebak dalam hambatan ini selama 800 tahun. Hari ini, teguran keras dari Sang Raja Dewa benar-benar menyadarkanku. Konyol. Benar-benar sangat konyol. Yi Chen, aku bersedia menjadi budak pedangmu, hanya untuk mempelajari satu tebasan pedang darimu. Setelah menguasainya, aku akan menghadapi kesengsaraan surgawiku sendiri. Boleh, Lilian? Segera kembali ke kerajaan Chu. Tarik kembali benih penghisap roh di dua urat medis spiritual utama. Kurang satu biji saja, maka segel budakmu akan aktif. Baik, hamba akan segera pergi.
Sanca penelan surga ditekan lagi. Maha Guru pedang berambut putih dan Heilian. Aura pemimpin sekte juga belum padam. Tapi mereka udah dipasangin segel pelacak. Kan udah gue bilang, Ji Chen udah naklukin mereka. Pakai Bian ini buat ngetes dia yang sekarang. Cuma buang-buang waktu aja. Pikon penelan langit. Itu kartu as yang gue siapin susah payah 800 tahun yang lalu. Bahkan dia aja gak bisa nahan satu serangan dari Yi Chen. Rencana lo emang jauh lebih cerdas dibanding gue. Lo lupa kekuatan terkuat Raja Dewa itu bukan tingkat kultivasinya, tapi formasinya. Lo pakai segan buat neken dia. Sama aja kayak nyerang dia pakai keahlian terbaiknya sendiri. 800 tahun yang lalu, gue hianatin dia bukan pakai otot, tapi pakai taktik. Terus, maksud lo, yang paling Yi Chen pedulin sekarang adalah cewek fana bernama Lin Qingsu itu. Selama dia masih ada di dunia fana, Yi Chen bakal selalu punya kelemahan. Lo mau ngincer Lin Qingsu, Yi Chen udah masang cincin Raja Dewa di tubuhnya. Siapapun yang ngedekat pasti bakal langsung ketahuan sama dia. Gue gak bilang mau nyentuh dia, tapi gue bisa bikin dia bangkitin sepotong ingatan masa lalu yang sebenarnya bukan miliknya. Yi Chen bakal hancur karena patah hati. Lo tahu kan apa yang bakal terjadi selanjutnya? Siasat buat ngancurin mental. Kalau dia gak percaya pun, hati daunnya bakal hancur. Kalau gitu, cepetan utus orang buat ngelakuin itu. Guru, aku ngerasa udah mencapai tahap pertengahan Suji. Kecepatan kultivasiku 10 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Fisik mistis Taiyin emang dasarnya adalah fisik tingkat atas. Ditambah lagi sama kerja keras kamu. Mencapai ranah Huashan dalam 3 tahun bukan sekadar mimpi. Guru, gimana awal mulanya guru bisa kenal sama pangeran? 3 tahun yang lalu. Dia masih jadi sampah di keluarganya yang bisa ditindas sama siapa aja. Waktu itu, aku juga cuma gadis tetangga biasa. Bahkan tunjangan bulananku dipotong habis-habisan sama orang lain. Tapi pas pertama kali aku ngelihat dia, aku ngerasa sorot matanya beda banget. Di dalam matanya kayak ada seluruh hamparan bintang. Jadi, makanya kamu diam-diam pakai tunjangan bulananmu buat beliin dia pil kultivasi? Sebenarnya aku juga gak tahu kenapa. Mungkin emang ini yang namanya takdir. Ini apa? Gak mungkin. Ini bukan ingatanku. Guru kenapa? Apa kehidupan masa laluku mengkhianati Yi Chen? Itu bohong. Itu nggak beneran terjadi. Kondisi jiwanya bahaya. Hyuzul, tenang. Ada yang lagi menyerang jiwamu. Yi Chen. Aku melihat masa laluku. Aku udah mengkhianati kamu. Apa semua ini beneran? Bohong, masa lalumu itu cuma manusia biasa. Kamu nggak punya masa lalu kayak gitu. Itu cuma ingatan palsu yang sengaja dicekokin ke kepalamu. Tapi bayangan itu kelihatan jelas banget. Aku melihat kamu terjebak di dalam formasi. Dan aku cuma berdiri di sampingmu, cuma melihat. Aku cuma diam membisu. Qingsu, dengerin aku. Orang-orang yang mengkhianatiku 800 tahun yang lalu. Semuanya berasal dari alam dewa tempur dan punya tubuh dewa. Jiwa kamu sama sekali nggak pernah punya tubuh dewa. 800 tahun yang lalu, kamu udah berinkarnasi ribuan kali. Dan di setiap kehidupan, kamu selalu jadi manusia biasa. Jadi, ingatan-ingatan itu cuma ilusi. Yi Chen, tuanku nggak akan pernah melepaskanmu. Bahkan, kalau hari ini, kamu bisa mematahkan jurusku. Hari esok masih panjang, pembalasan kami nggak akan pernah berhenti. Xuan Tian bahkan nggak berani turun ke alam fana. Dia cuma bisa pakai trik kotor kayak gini. Sampaikan pada mereka, sekali saja ada yang berani menyentuh batasan terlarangku.
Begitu aku kembali ke alam dewa, aku bakal bikin dia mati. Yi Chen, semua udah baik-baik saja. Aku sedang dalam perjalanan. 3 hari lagi aku akan kembali, tunggu aku. Jurus penghancur jiwa itu gagal. Cincin Raja Dewa yang ditanamkan Yi Chen pada wanita itu nggak cuma bisa melindungi tubuhnya, tapi juga bisa menembus ruang untuk menghancurkan semua segel mental. Kecuali kalau jiwa tingkat dewa sejati sendiri yang turun tangan. Tapi di alam fana ini, kekuatan tingkat dewa sejati nggak akan bisa turun. Sudah kubilang, wanita itu nggak bisa disentuh. Yi Chen, 800 tahun yang lalu. Keahlian utamanya itu formasi kuno sama teknik jiwa. Mau nyerang Lin Qingsu pas lagi dilindungi sama dia. Mending langsung kita kuras aja energinya secara frontal. Makanya, aku ubah strateginya. Di Binwa ini, ada 4 reruntuhan kuno. Masing-masing peninggalan itu terhubung dengan 4 jenderal besar alam dewa dulu. Waktu mereka turun ke alam fana dan meninggalkan 4 pecahan senjata pusaka. Yi Chen sudah mendapatkan bilah pedang Lefxian. 3 pusaka lainnya adalah ujung tombak dari tombak Meisei, pecahan kuali Shenqian, dan sepatu bot Poksu yang dulu pernah kamu pakai. Sepatu bot Poksu. 800 tahun yang lalu, waktu aku pertama kali ikut berperang. Sepatu semi pusaka dewa yang kupakai saat itu. Siasatnya tepat sekali. 3 pecahan senjata dewa ini, masing-masing dijaga oleh segel pelindung kuno. Kalau Yi Chen pergi mengambilnya, dia pasti harus pakai kekuatan Raja Dewa buat menjebolnya. Setiap kali dia menjebol 1 segel, inti dewanya bakal terkuras 10%. Setelah melewati 3 tempat itu, inti dewanya bakal melemah sampai sisa setengahnya. Ini jauh lebih cerdas daripada ngirim orang buat mati konyol. Aku juga udah ngotak-atik segel-segel itu. Setiap kali ada 1 segel yang hancur, racun pembunuh dewa yang tersembunyi di dalamnya bakal merayap masuk ke tubuhnya sedikit demi sedikit. Lalu, aku sendiri yang bakal turun ke alam fana buat beresin sisanya. Tapi, sepatu bot Poksu itu kan punyamu. Aku bakal membocorkan lokasi reruntuhannya ke Yi Chen. Apa kamu keberatan? Enggak, asal bisa ngebunuh dia. Sepasang sepatu bot doang mah nggak ada apa-apanya. Maaf ya, udah bikin kamu khawatir. Aku yang harusnya minta maaf. Aku yang malah nyeret musuh dari alam dewa kepadamu. Aku nggak takut, Tuan. Saya sudah menarik kembali benih pelahap roh dari 2 urat medis spiritual utama di kerajaan Chu. Energi spiritual di sana sekarang lagi dalam proses pemulihan. Selain itu, waktu saya berada di markas pusat Gunung Teratai Hitam dan merapikan peninggalan para ketua sekte terdahulu, saya menemukan peta kuno yang usang ini. Setelah saya pelajari tanda-tanda di peta itu, ternyata semuanya adalah reruntuhan kuno yang tercatat dalam sejarah. Sangat mungkin di sana tersimpan apa yang Tuan butuhkan. Pecahan senjata dewa lainnya. Goresan gambar di peta ini kelihatan kuno banget. Paling nggak, ini barang dari 700 sampai 800 tahun yang lalu. Tapi lokasi ini ditandai sebagai reruntuhan tombak kiamat. Reruntuhan kuali guncang langit. Terus, ada juga sepatu bot penembus dimensi. Sepatu tempur milik Xuantian dari 800 tahun yang lalu. Sepatu tempur milik Jenderal Dewa Xuantian. Kalau peta ini asli, dan barang ini sampai jatuh ke tanganmu, fluktuasi segel di atasnya nggak bakal bisa bohongin aku. Tapi peta ini munculnya kok bisa pas banget gini ya? Hai Lian, kapan kamu nemuin peta ini? Baru kemarin, Tuan. Waktu saya lagi beresin ruang rahasia pimpinan. Saya nggak sengaja nemuin ini. Barang-barang peninggalan para ketua terdahulu kan numpuk banget kayak gunung. Nah, peta ini nyelip di dalam gulungan kitab jurus yang udah dibuang. Kebetulan banget, baru aja aku berhasil ngebongkar siasat licik mereka. Potongan peta ini langsung muncul di tanganmu. Yi Chen, apa jangan-jangan ini jebakan? Jelas ini jebakan. Yuan Luo dari Xuantian dan orang di balik layarnya. Mereka sengaja mau aku harus memecahkan segel-segel di sana.
Tiap kali satu segel hancur, aku bakal kena serangan mendadak. Tapi walaupun beneran jebakan, serpihan senjata dewa itu juga asli. Ujung tombak milik Nisan, dan serpihan kuali guncang langit. Semuanya itu barang-barang milik istana Raja Dewaku dulu. Karena kita udah tahu mereka lagi tebar umpan di sana, aku bakal telan bulat-bulat umpannya. Terus tebas tangan mereka yang coba main belakang. Ngeri juga jurang pedang tersembunyi ini. Tempat ini salah satu reruntuhan perang dewa dan iblis zaman purba. Katanya, ujung tombak kiamat jatuh di tempat ini. Tapi selama ratusan tahun terakhir, banyak pendekar kuat yang datang mencari. Tapi nggak ada satupun yang berhasil. Aura membunuh di tempat ini nggak terbentuk secara alami. Ada sesuatu yang lagi menyerap aura membunuh dari senjata-senjata rusak ini. Demi mempertahankan formasi pelindung. Siapapun yang berani masuk ke jurang pedang tersembunyi, bakal mati. Tuhan, ini golem zirah perang yang tercipta dari jiwa tempur purba. Setidaknya dia punya kekuatan tempur di puncak ranah Dachen. Gak perlu lu turun tangan. Mata tombak yang lu jaga di belakang lu itu adalah barang gua yang hilang 800 tahun lalu. Serahin benda itu sekarang. Sayangnya, mata tombak ini terbentuk dari sisa jiwa tombak pemusnah dunia yang cuma tunduk sama pemilik aslinya. Sedangkan lu bukan pemiliknya. Jangan harap. Pemilik asli tombak pemusnah dunia itu Mishi, jenderal dewa di bawah perintah gua. Sebelum dia gugur di alam sana terakhir. Demi mencegahnya jatuh ke tangan musuh. Lu tahu kenapa dia gak ngebiarin lu jadi tuannya? Karena Mishi tahu. Asalkan lu berdiam di jurang Changjian buat nyerap aura pembantaian. 800 tahun kemudian, bakal ada orang dari aliansi emas yang datang buat ngambil balik mata tombak ini. Dan orang itu adalah gua. Elu Blue Raja Dewa Yi Cheng. Mishi udah setia sama gua selama 8.000 tahun. Tombaknya adalah tombak gua juga. Segel Raja Dewa itu dot asli. Hamba, sisa jiwa Panglima Mishi, menyambut kembalinya yang mulia Raja Dewa. Ternyata benar. Ini racun pembunuh Dewa Xuantian. Lu niat banget ya sampai modal gede gini. Ini dari klan Dewa. Racun ini kabarnya cuma bisa ditemuin di alam Dewa. Racun ini gak berbau, gak berwarna, dan khusus buat ngehancurin jiwa dewa. Tuan, Anda. Tenang aja, dosis sekecil ini gak bakal mempan. Waktu gua dijebak 800 tahun lalu, racun pembunuh dewa yang masuk ke tubuh gua itu 100 kali lipat dari dosis ini. Segini mah gak ada apa-apanya, bahkan gak pantas disebut hidangan pembuka. Dosis 100 kali lipat pun gak bisa ngebunuh Anda. Mati sih, waktu itu gua emang mati. Cuma ya, gua bisa hidup lagi. Sekarang tinggal nyari pecahan kuali sentian sama sepatu bot Paksu. Begitu dapet, gua bisa langsung terobos ke ranah Huasan. Sekaligus ngumpulin lagi sebagian prajurit dan jenderal gua dulu. Tuan, bawahan Anda nemuin hal aneh di ibu kota kerajaan. Beberapa hari terakhir ini, tiba-tiba banyak fraksi besar berdatangan ke sini. Kabarnya, istana bawah tanah kota kuno bakal segera kebuka. Kelihatannya, berita ini sengaja disebarin sama seseorang. Ya jelaslah, emang sengaja disebarin. Xuantian tahu aku bakal pergi buat ngambil pecahan itu. Makanya dia sengaja bikin situasinya jadi kacau. Biar semua faksi pada ikutan nimbrung. Dia pengen aku nunjukin kekuatanku di depan semua orang. Dan maksa aku buat bongkar lebih banyak kartu asku. Kalau gitu, kita tetap pergi. Mereka mau lihat kartu asku. Bakal aku tunjukin sampai mereka puas. Sampai mereka nggak bahkan bisa ngelupain seumur hidup. Pecahan kuali sentian ini harus jatuh ke tangan Sekwan Shou kami. Siapapun yang berani merebutnya berarti menantang Sekwan Shou, monster tua Wan Shou. Jangan kepedean dulu. Kuali sentian itu pusaka dewa kuno. Jelas pecahannya cuma bakal jatuh ke tangan orang yang ditakdirkan. Nggak usah banyak omong. Segel istana bawah tanah bakal hancur dalam 3 season lagi. Setelah itu, kita lihat aja siapa yang paling jago.
Berhenti. Memasuki area terlarang istana bawah tanah, harus bayar biaya masuk. Masing-masing 10.000 batu roh kualitas tinggi. Biaya masuk. Bener banget. Kota kuno Ventian ini dijaga ketat sama kuil kisah, Sektuan Shou, dan istana peri Piao Miao. 3 sekte besar ini yang menutup jalannya. Kalau mau masuk ke istana bawah tanah, dia harus bayar. Kamu tahu nggak siapa yang lagi kamu hadam? Hahaha. Nggak peduli kamu siapa. Mau Raja Langit sekalipun yang datang, tetap harus jalan. Siapa yang berani kurang ajar kayak gitu? Berhenti kalian. Rambut putih. Ya. Dia, yang mulia pedang berambut putih, dari sekte Tianjian. Bukannya dia harusnya ada di Gunung Duanom. Yang mulia pedang berambut putih itu manggil dia Tuan. Kalau gitu, bukankah dia adalah Tuan? Ada yang membuntuti kita, aku tahu. Putri dari istana peri Piao Miao sudah membuntuti kita melewati 3 lorong. Biarin aja dia ngikut. Raja Neraka, tunggu sebentar. Ada apa? Saya Liu Ruyan, putri istana abadi Piao Miao. Memohon dengan sangat agar Pangeran Ye menyelamatkan nyawa kami. Tolong kami. Istana abadi Piao Miao kami menjaga sebuah sumur penyegal iblis. 3 hari yang lalu, tiba-tiba racun pemusnah dewa dalam jumlah besar meluap dari dalam sumur itu. Setengah dari tetua istana kami sudah keracunan dan tidak sadarkan diri. Yang tersisa hanya bisa bertahan seadanya dengan sisa energi kehidupan mereka. Jika racunnya tidak segera dinetralkan, dalam waktu setengah bulan, seluruh sekte kami akan musnah tanpa sisa. Sumur penyegel iblis itu, apa itu sumur yang 800 tahun lalu tiba-tiba muncul di area terlarang sektemu? Bagaimana Pangeran bisa tahu? Karena akulah yang menyegel sumur itu dulu. Di dasar sumur itu disegel jasad seorang pengkhianat dari alam dewa. Dewa sejati. Xuantian menaruh sumur itu di area terlarang sektemu. Tujuannya adalah menjadikan racun yang menyerang sektemu sebagai alat untuk mengancammu. Kamu membantunya bekerja. Apa yang dia perintahkan padamu? Dia menyuruhku menyerangmu diam-diam saat pertempuran di istana bawah tanah. Dan meledakkan manik beracun pembunuh dewa selagi kamu lengah. Dosis manik beracun itu memang cukup untuk melenyapkan sesosok dewa sejati. Tapi untunglah, keputusanmu untuk jujur padaku sudah sangat tepat. Berdirilah, Liu Ruyan. Setelah urusan di istana bawah tanah ini selesai, aku akan pergi bersamamu ke istana abadi Piao Miao untuk menetralkan racun itu. Pecahan kuali pengguncang surga. Ada yang nggak beres. Aula ini terlalu kosong. Sama sekali gak ada boneka penjaga. Jebakannya terlalu jelas. Bukannya gak ada penjaga. Dua Pangeran Ye. Siapapun yang lancang masuk mati. Formasi cermin kuno. Formasi ini bisa meniru tingkat kultivasi siapapun yang masuk ke dalamnya. Bahkan kemampuan ilahi, hingga sebagian kesadaran bertarung mereka. Xuantian, demi membawa formasi ini turun dari alam dewa, kamu pasti sudah berkorban banyak. Tuan, biar aku yang menguji kekuatannya. Gak usah, yang ditirunya adalah aku. Tapi, formasi ini punya satu kelemahan fatal. Dia bisa meniru tingkat kultivasi dan kemampuan ilahiku. Tapi dia gak akan pernah bisa meniru pengalaman bertarungku. Kamu cuma bisa meniru jurus-jurusku yang sekarang. Tapi insting bertarung yang kukumpulkan sejak 800 tahun lalu. Ini sesuatu yang gak bakal bisa lu tiru. Hancur. Keluar dari sini dulu.
Yang pertama ada di mata tombak pemusnah dunia. Yang kedua ada di dalam jarum patung emas. Yang ketiga ada di patahan kuali pengguncang langit. 3 jenis racun ini bereaksi bersamaan dan Tuan, tingkat kultivasi Anda anjlok drastis. Tuan, ini bukan sekadar anjlok. Ini adalah racun pembunuh dewa yang sedang menekan jiwa dewaku. 3 racun itu menyatu dan sekarang sedang menyerang sumber kekuatan Raja Dewaku. Pangeran Ye, aku punya obat penawar suci di sini. Eliksir pembersih hati 9 putaran. Percuma, ini racun dewa, bukan racun fana. Obat biasa nggak akan bisa menawarnya. Kalian berdua, tolong jaga arahnya. Aku harus pakai jurus Raja Dewa untuk memurnikan racun ini secara paksa. Prosesnya nggak boleh terganggu sama sekali. Kalau sampai terputus, racunnya bakal menyerang balik. Dan dewa pun nggak akan sanggup menolong. Bawahan Anda menjamin dengan nyawa, tidak akan membiarkan siapapun mengganggu. Tuan, aku juga. Kayaknya dia lagi ada masalah deh. Apa kita serang sekarang saja? Tunggu sampai kekuatannya benar-benar anjlok baru kita habisi, belum terlambat kok. Sebentar lagi, dalam waktu 15 menit, Tuan pasti bisa mengeluarkan setidaknya 70% racunnya. Haha, pendekar pedang berambut putih, minggir elo. Bocah Yichen itu punya 3 pecahan senjata dewa di tubuhnya. Kalau lo mau bagi satu bagian denganku, hari ini gue gak akan mempersulit lo. Coba saja lo maju selangkah. Walaupun lo sudah mencapai ranah Mahayana, tapi di pihak kami ada 3 kultivator tingkat kesengsaraan. Ditambah puluhan kultivator tingkat Master Sword. Sedangkan lo cuma sendirian. Ditambah aku, Putri Liu. Istana Surgawi Piao Miao juga mau ikut campur dalam masalah ini. Pangeran Yi pernah menyelamatkan nyawa kami di Istana Surgawi Piao Miao. Hari ini, siapapun yang berani macam-macam, berarti dia mencari musuh dengan Istana Surgawi Piao Miao. Benar-benar keras kepala. Semuanya, dengar perintah, serang bersama-sama. Bunuh pendekar pedang berambut putih dan Liu Ruyan dulu. Masih mau bagi-bagi senjata dewa? Udah 800 tahun gua nggak pernah tarung habis-habisan kayak gini. Hari ini, bakal gua tunjukin ke kalian semua jurus pedang pamungkas Sekte Tianzong. Jurus 10.000 pedang kembali ke timur. Ada arak. Ah. Aing ... ampun. Pangeran Yi, ampun. Saya hilaf, mata saya benar-benar buta karena serakah. Tadi lu bilang mau bagi-bagi pecahan senjata dewa gua kan? Nggak berani lagi. Saya benar-benar nggak berani lagi. Sektuan Shou rela menyerahkan seluruh aset kami. Semua aset kami. Boleh, seluruh aset. Ditambah lagi, jiwa binatang kontrak kehidupanmu. Binatang kontrakmu punya garis keturunan harimau Xiao Tian Purba. Jiwa binatang kehidupan itu kebetulan sangat berguna buat gua. Tapi, kalau saya menyerahkan jiwa binatang itu, kultivasi saya bakal anjlok dari ranah Duji ke ranah Jindan. Atau lu mau mati sekarang? Cepet pilih. Saya serahkan. Kalau lu gimana? Sekte Kisah kami juga rela menyerahkan seluruh aset kami, ditambah Hawa membunuh asli kami. Hawa membunuh warisan Sekte Kisah Riel? Boleh juga. Terus, kalian semua gimana? Kami rela menyerahkan aset kami. Kami rela setia kepada Pangeran Ye. Mulai hari ini, Asosiasi Dagang nomor 1 di Benua Chu resmi diubah menjadi Istana Shenhuang. Gua, Master Yun, bakal jadi kepala pengurusnya. Kalian semua harus menyetorkan 70% keuntungan kalian tiap bulan ke Istana Shenhuang. Ayo pergi ke Istana Abadi Piao Miao. Beresin masalah sumur Fengmo itu. Pangeran, 70% racun di tubuh Anda sudah berhasil dimurnikan. Sisa 30%-nya
Kita urus nanti setelah sampai di reruntuhan Poksu. Selamatkan orangnya dulu, baru kita bantai sisanya. Pangeran Yi, inilah sumur Fengmo itu. Wasiat turun-temurun dari para putri kami. Selalu menyebutkan kalau sumur ini menyegel kekuatan jahat yang mengerikan. Dan gak ada yang boleh mendekat. Tapi, gak pernah ada yang tahu apa sebenarnya yang ada di dasar sumur ini. Yang ditekan di dasar sumur ini adalah jasad salah satu dari 4 pengkhianat ranah dewa kala itu. Yaitu jasad dari Jenderal Dewa Zueming. Dalam pertempuran hebat di ranah dewa 800 tahun yang lalu. Jasad Dewa Zuimin hancur lebur cuma dengan sekali pukulanku. Tapi dia berhasil kabur pakai jurus pelarian darah. Terus aku mengurungnya. Dan menyegel fisiknya di dalam sumur ini. Menjadikan sumur ini sebagai penjaranya. Dia pengkhianat tingkat dewa sejati. Jadi, kabut racun pemakan dewa yang tiba-tiba meluap 3 hari terakhir ini. Itu ulah Zuantian. Dia bikin celah kecil di segel mulut sumur. Celah kecil seukuran lubang jarum. Supaya kabut racun pemakan dewa itu keluar sedikit demi sedikit. Selain bisa meracuni murid istana surgawi Piao Miao. Hal ini sekaligus mencegah tahanan itu kabur. Tujuannya cuma buat memancingku ke sini hari ini. Yi Chen, 800 tahun. Lu udah ngurung gue selama 800 tahun. Hari ini pas banget lu masuk perangkap gue. Gue bakal bikin lu mati. Jiwa duamu aja udah kuhancurkan. Sekarang kamu cuma tinggal jasad kosong. Mau pakai apa buat bikin aku mati? Hehehe. Lu pikir 3 hari ini Zuantian cuma lepasin kabut racun? Dia juga ngasih 1 barang berharga ke gue. Jimat peledak dewa. Dia mau meledakkan jasad dewanya sendiri. Benar sekali. Biarpun raga dan jiwaku hancur lebur, gue bakal seret lu mati bareng gue. Ledakan dari jasad seorang dewa sejati bakal bikin area radius 1000 mil hancur lebur jadi abu. Kamu yakin mau meledakkan dewi? Sudah mau mati masih aja belagu. Kuali Sentian, bisa. Nggak mungkin. Kenapa kuali Sentian bisa ada di tanganmu? Silakan meledak di dalam kuali saja. Kuali Sentian bisa menekan segalanya. Ledakanmu cuma bakal dimurnikan jadi energi spiritual oleh kuali ini. Pas banget buat menyembuhkan racun murid-murid istana surgawi Piao Miao. Baifa, tunggu aku di sini. Aliran kacau dimensi di dalam retakan ini. Jasad tingkat Mahayanaku nggak akan kuat menahannya, Tuan. Sumbatan energi di dalam tubuh Tuan masih tersisa 30%. Sudah cukup. Yi Chen, lama nggak ketemu. Zuantian, sudah 800 tahun kita nggak ketemu. Lu masih cuma berani nemuin gue pakai bayangan doang? Sepatu bot Poksu itu punya gue. Lu pikir gue bakal biarin lu ngambil barang lu segampang itu? 800 tahun yang lalu. Sepatu bot yang lagi lu pakai itu, gue sendiri yang nempa pakai tangan gue. Gue juga yang nuntun lu pas pertama kali makainya. Dan sekarang lu berani bilang kalau itu barang punya lu. Itu kan 800 tahun yang lalu. Sekarang, gue adalah salah satu penguasa agung Sengyo. Sedangkan lu cuma mantan Raja Dewa yang jatuh, bahkan belum tembus ranah Huasen. Kalau gitu, kenapa tubuh asli lu gak berani turun langsung? 800 tahun lalu, lu sama Zueming, ditambah dalang di balik layar itu, bersekongkol buat ngejebak gue. Tetep aja kalian gak bisa ngebunuh gue sepenuhnya. Sekarang lu sendirian emang berani maju. Bayangan gue ini, punya 30% kekuatan tempur asli gue. Buat ngebunuh orang yang sekarat kena racun pembunuh dewa. Ditambah kultivasi reinkarnasi lu yang cuma mentok di puncak Yuanying. Itu udah lebih dari cukup. 30%. Lu pikir lu pantas pamer kekuatan 30%? Kekuatan 30% gue. Itu ternyata kayak gini, Yi Chen. Bahkan, kalau lu hancurin bayangan gue pun, gak ada gunanya. Jiwa dewa lu gak bakal bisa tembus ranah Huasen di dunia fana ini. Gue bakal nunggu lu di penjara dewa. Pas lu naik ke alam dewa nanti, gue bakal pakai darah lu buat numbalin tahta dewa 800 tahun gue. Tunggu aja, gak bakal lama kok.
Tuan ini musibah surgawi Huasen. Gar, tunggu. Skala awan musibah ini jauh melampaui musibah surgawi Huasen. Bahkan dibanding awan musibah pas saya melewati musibah surgawi Dacheng dulu. Ini jauh lebih besar 10 kali lipat. Karena yang mau gue tembus itu bukan cuma ranah Huasen, tapi Huasen, Liangsu, Heti, sampai Dacheng. 4 ranah sekaligus bakal gue tembus. Nembus 4 ranah sekaligus. Tidak mungkin. Gimana bisa? Hukum dunia fana pasti bakal. Hukum dunia fana udah gak bisa lagi neken gue. Ranah Liangsu. Cuma butuh 3 petir surgawi langsung tembus Liangsu. Wah. Dia berhasil. Raja Dewa telah kembali. Rambut memutih seputih salju, awan-awan bergejolak. Gue bakal naik ke alam dewa. Saya pengen ikut master naik ke penjara dewa. Gak bisa, hati pedang lo baru aja pulih. Lo harus lewatin ujian langit yang di dunia fana dulu. Naik dewa pakai kemampuan lo sendiri. Jurus pedang ini, gue kasih buat lo sebelum kita pisah. Makasih banyak atas ilmunya, Master. Saya nggak bakal ngecewain Master. Dalam waktu 1 tahun, saya bakal naik dewa sendiri. Gue pergi duluan buat buka jalan. King Sui. Janji 3 tahun kita masih kurang 2 tahun lagi. Gue bakal tunggu lo di penjara dewa. Ingat, dimanapun lo berada. Selama cincin itu masih ada, gue bakal selalu bisa ngerasain keberadaan lo. Gue pasti balik buat nyari lo. Xuantian, gue balik. Dia udah datang, kali ini lo nggak punya jalan mundur lagi.